Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan penambahan angka kasus positif harian dan kematian COVID-19 yang tetap tinggi. Meskipun PPKM level 4 terus diberlakukan, belum ada penurunan signifikan dari kedua provinsi tersebut. Apa yang salah dari penanganan kasus COVID-19 di sana dan kenapa kemudian angka vaksinasi belum memenuhi target? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore Mbak Rifana. Dan melalui sambungan telepon ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Selamat sore Mas Emil. Selamat sore. Oke, terima kasih sekali. Ya, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu Anda yang sibuk semuanya untuk kami. Saya mau ke Jawa Tengah terlebih dahulu. Pak Ganjar, selama 5 hari belakangan Provinsi Jawa Tengah, provinsi Anda terus menunjukkan angka kasus positif harian dan kematian yang tinggi, Pak. Belum ada penurunan signifikan. Faktor penyebabnya apa, Pak Ganjar? Oke, saya tunjukin data, mudah-mudahan kebaca ya. Baca nggak ya? Oke. Mudah-mudahan kebaca sebentar ya. Sorry. Ini ada warna merah, ada warna biru ya. Ya. Kebaca ya. Kecil sekali Pak, mungkin bisa sambil dijelaskan Pak. Oke, baik. Saya hanya mau tunjukkan saja. Sebenarnya ada data real dan ada data inject. Karena beberapa data itu delay. Umpama 17 Agustus kemarin kalau boleh saya bacakan, di data yang tertulis ada 2.341 penambahan. Padahal real kami 922. Agak tinggi di tanggal 16, ada 2.245. Ini real ya, real. Terus kemudian tanggal 15 saya majukan 1.782. Dan tanggal 14 837. Tanggal 14 menjadi sangat tinggi sekali karena ada penambahan data inject, data delay yang belum pernah dimasukkan, 3.723. Tanggal 15-nya dari 1.782 data real, ada penambahan yang lebih banyak dari data realnya, 2.362. Tanggal 16, kita angkanya agak tinggi Mbak, 2.224, tapi ditambahi dengan data delay yang dimasukkan itu 1.579. Dan tanggal 17 kemarin kita 922, tapi data tambahannya 2.341. Sampai di sini mudah-mudahan bisa menjelaskan, jadi antara yang real dengan data-data yang belum sempat ya di-inject, maka kemudian ini menjadi problem. Nah kemarin kami sudah dibantu oleh Kementerian Kesehatan, kita duduk bersama, dari data kabupaten kota kita kumpulkan untuk kita bersihkan data. Memang Mbak akibatnya seperti tadi Mbak Rifana sampaikan, kenapa ini tinggi sekali? Apa salahnya begitu ya? Dan setelah kita sampaikan, ternyata kabupaten kota juga protes. Pak Ganjar, kami harusnya sudah level 3 loh ya. Sabar, nggak apa-apa. Ini soal angka yang mesti dimasukkan karena kita berintegritas soal angka. Maka tenang saja, sudah bicara, kami bisa melakukan perbaikan, koreksi, verifikasi, dan validasi data. Begitu, Mbak Rifana. Oke, nanti kita akan bahas soal data delay-nya. Saya mau ke Jawa Timur terlebih dahulu. Mas Emil, kalau di Jawa Tengah, menurut Pak Ganjar ada perbedaan data yang diinjek ataupun diinput dengan data yang real. Bagaimana dengan Jawa Timur? Dari data yang kami dapatkan, dari 38 kabupaten kota, hanya 1 daerah di wilayah Anda zona kuning. 15 daerah zona merah, kemudian daerah mana sebetulnya yang paling sulit dan parah untuk ditekan kasusnya? Mas Emil. Ya, memang sebenarnya kan kita mengalami lonjakan kasus yang luar biasa ya dari bulan Juni, akhir Juli kemudian. Jadi memang tentunya dari merah bisa jadi orange saja itu kita harus mengapresiasi kerja keras seluruh elemen. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau kita bicara faktual, angka kasus konfirmasi di Jawa Timur itu bahkan secara provinsi sudah mencapai tingkat 2, jadi bukan lagi 4 atau 3 tapi 2, yaitu di angka 47,53 per 100.000 penduduk per minggu. Kematiannya pun tadinya tingkat 4 menjadi tingkat 3, 4,97 per 100.000 penduduk per minggu. Bornya di angka 50,02%. Jadi tentunya ini adalah indikator real yang bisa diakses di website vaksin.kemkes.go.id yang merupakan sebuah hasil kerja keras dari seluruh elemen, termasuk tracing sudah di angka 9,4. Artinya satu kasus aktif mendapatkan 9,4 kontak erat. Karena kan ada yang bilang bisa saja angkanya turun karena jarang testing kan. Nah tapi ini testingnya justru meningkat
positivity rate-nya menjadi 30,07%. Oke. Nah ini tetapi kalau kita lihat di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Kota Malang, Ya. Kabupaten Malang, nah itu mungkin memang berbeda. Di Surabaya Raya, di daerah Pantura, Bojonegoro, Tuban, di daerah Madiun. Nah ini yang memang sedang menjadi perhatian daerah Mataraman, Malang Raya, gitu Oke. ya. Artinya Itu. ada wilayah-wilayah seperti Malang Raya yang kemarin akhirnya diintervensi ya oleh koordinator PPKM Jawa Bali Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nanti saya akan bahas soal daerah Malang Raya dan juga Surabaya Raya, kemudian yang daerah lainnya. Pak Ganjar, mau ke Jawa Tengah kembali. Pak Ganjar, Anda mengakui bahwa ada persoalan data delay begitu ya, yang diinput di provinsi Anda, data yang real dan diinput. Itu terjadi sudah sejak kapan dan kenapa kemudian itu berlarut-larut terjadi? Dan kenapa itu hanya terjadi di Jawa Tengah, Pak? Tidak terjadi di provinsi lain, Pak? Enggak, siapa bilang semua provinsi mengalami ini. Kejadiannya sejak kapan? Sejak tahun lalu, Mbak. Oke. Tahun lalu. Jadi kalau kita mencari di Google saja gitu, apa namanya, teman-teman bisa tahu lah karena perdebatan soal data ini. Maka kemudian saya sampaikan pada para bupati wali kota untuk tenang saja, kemudian ikuti saja, yang penting datanya terjaga, integritasnya dijaga, dan kemudian kita bisa perbaiki. Maka sejak kejadiannya agak tinggi perbedaannya, kawan-kawan, loh Pak Ganjar ini saya sudah kerja bisa-bisan, dengan Forkompimda juga sudah bisa-bisan, seperti Mas Emil sampaikan, kok masih tinggi. Seolah-olah kami nggak kerja, nggak apa-apa. Kami punya data pembanding detail sekali. Maka kemarin kita udah rapat, Mbak. Ada kali kalau 7 kali ya kami sejak tahun lalu rapat dengan kementerian. Tapi buat kami nggak apa-apa, yang penting publik tahu bahwa ada data delay yang mesti kita masukkan dan ada data real. Maka nggak usah panik. Ukuran yang paling real ya Mbak Rifana, itu sekarang nggak ada antrian tuh di rumah sakit, ICU-nya mulai kosong ya, tidak penuh lagi. Beberapa kabupaten saja yang penuh, tapi lainnya udah mulai kosong. Barang kota saja yang kemarin, waduh tinggi sekali, sekarang levelnya udah turun. Jadi begitu kondisinya. Oke, Pak, apakah kemudian hanya dilihat dari bor kapasitinya atau memang banyak masyarakat di Jawa Tengah yang melakukan isolasi mandiri, Pak? Tidak datang ke rumah sakit begitu? Ya, kalau kemudian mereka merasa cukup isolasi mandiri, isolasi mandiri. Tapi kejadian yang di Kudus umpama dulu, karena isolasi mandirinya terlalu banyak, terus kemudian klaster barunya terdata oleh kita, bahwa mereka menjadi penyebab bertambahnya kasus, maka kita bawa ke isolasi terpusat. Dan akhirnya itu menjadi kebijakan kan secara nasional, dan sekarang ular. Itu sudah mulai baik, Klaten. Nah, Klaten juga kita bawa ke Donohudan di Boyolali, dan kita dibantu oleh TNI Polri, kemudian kita bisa berjalan dengan baik. Maka yang isolasi mandiri kita pantau melalui Jogotongo dan sebagainya, dari Kades dan sebagainya, relatif itu cukup terkendali. Kita juga sampaikan, Mbak, itu kan ada ketentuan ya, kalau mereka sudah 14 hari sembuh, itu 14 hari isolasi maksud saya, dan tidak terjadi apa-apa kan dianggap sembuh. Betul. Maka kemarin saya minta, coba dong datanya diangkat lagi, sistemnya diperbaiki yang sudah 14 hari, kalau tidak ada laporan, mohon maaf, tidak ada laporan meninggal, ya berarti kita anggap sembuh begitu. Jadi dibuat sistem baru aja. Dan inilah yang kita sampaikan, dan kemarin sih Kementerian Kesehatan menyampaikan, oke, sekarang sistemnya Jawa Tengah kita integrasikan dengan nasional. Alhamdulillah Mbak, dengan nasional kita sekarang udah sama. Kita nggak tahu kayaknya baru Jawa Tengah kayaknya. Sama Bali mungkin yang mulai diintegrasikan. Nah sekarang tugas saya merapikan data-data dengan kabupaten kota, dan kita sekarang minta data-data yang kemarin diverifikasi belum bagus, tolong sekarang dikumpulkan dan disampaikan pada publik. Hari ini data real sekian, yang belum masuk sekian, dan ditambahkannya sekian. Begitu. Oke. Kalau menurut Pak Ganjar baru Jawa Tengah yang memberlakukan integrasi begitu ya. Saya mau tanya apakah di Jawa Timur juga ada persoalan data delay dan memang sudah mencoba untuk mengintegrasikan dengan data milik pusat begitu, Mas Emil? Ya mungkin terminologinya, jadi istilahnya begini, bahwa memang data itu kan masuk ke new all record ya. Kematian, kesembuhan, kemudian juga hasil testing. Nah ini contohnya kami kemarin turun ke daerah saya dulu, Trenggalek misalnya, saya tanya kenapa tracingnya rendah gitu. Itu loh, kita sudah masukkan antigennya tapi kok ada delay. Ini sudah kami laporkan ke Wakil Menteri Kesehatan juga. Jadi ada
ada beberapa hal, tetapi sejak kita menggunakan auto release ya, kebijakan auto release, sekarang tantangannya ada di laboratoriumnya. Apakah laboratorium tempat mereka melakukan pengecekan itu juga dengan segera melaporkan itu ke New All Record. Nah, disinilah mungkin tidak real time, bisa ada jeda sehari atau 2 hari. Nah, ini yang harus kita antisipasi gitu. Oke, Pak Ganjar, saya mau tanya, ini ada kritikan ya, bukan hanya kepada satu provinsi, tapi rata-rata dikritiknya ini kepada seluruh pemerintah provinsi. Satgas COVID-19 mengkritik pemerintah provinsi yang malas melapor soal kepatuhan protokol kesehatan dan banyak daerah yang ternyata nihil mendirikan posko. Apakah Pemprov Jateng mengakui kesulitan soal penerapan prokes di lapangan dan pendirian posko di desa, kabupaten, kota, Pak Ganjar? Ya, saya akui kritiknya, saya terima ya, dengan senang hati, tapi hasilnya sekarang lebih baik kok gitu ya. Kalau kami tidak sempurna, sekali lagi untuk Jawa Tengah yang bertanggung jawab adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi jangan cuma dikritik, kami siap dicaci, kami siap dimaki, kami siap diverifikasi ya. Bahwa apa yang kemudian kita lakukan itu juga tidak seperti di dalam teks ya, kami melakukan improvement agar semua bisa berjalan dengan baik. Termasuk hanya soal membuat posko. Membuat posko, maaf ya Mbak ya, terlalu gampang buat kami. Terlalu gampang membuat posko. Tapi mengajak masyarakat taat aturan tidak mudah. Apakah itu di tempat makan, apakah di tempat rumah ibadah, di tempat-tempat keramaian, wah itu gesekannya luar biasa. Maka mungkin karena ketidakpandaian saya, sehingga ada catatan seperti itu. Tapi seandainya mau diverifikasi ke daerah, kami akan sangat senang. Apalagi kalau kemudian ketika regulasi itu mau disampaikan, betul-betul diukur. Itulah kenapa kemudian kami ingin dapat payung yang sifatnya lebih bom dan terarah. In detail, izinkan kami bisa melakukan improvement di daerah-daerah. Hingga fakta yang dimunculkan dari data, satu, apakah data itu sudah sesuai dengan instruksi Mendagri ataukah data itu kita adjust sama dengan data epidemiologis, dan dua-duanya itu berbeda loh ya. Tapi kami sandingkan dua-duanya. Maka kami terima kritik apapun ya, tapi kalau secara holistik rasa-rasanya kok sekarang perbaikannya terjadi begitu. Artinya memang tidak semudah itu ya untuk mendirikan posko, harus berjibaku juga dengan masyarakat di bawah begitu ya Pak Ganjar ya. Mbak, ketika kita buat posko, masyarakat maunya isolasi di rumah, makanya posko bisa apa kalau tidak ada effort yang bisa kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan kepada mereka. Sekali lagi, kasus Kudus itu kita pakai sebagai satu contoh bagaimana sulitnya kami menghadapi Delta untuk yang pertama dan outbreak di seluruh kota dan tetangga-tetangganya. Kenapa kemudian Kapolda Pangdam turun ya, kita bareng-bareng sampai kita buat kantor di sana, mohon maaf ya, sampai kita paksa Mbak, kita dimaki-maki, dicaci, otoriter, ada seperti PKI, waduh tudingannya udah ngeri lah kepada kita. Tapi hasilnya kan mereka senang sekarang kan, dan itu kita replikasi sekarang di Klaten. Dan akhirnya juga alhamdulillah membaik. Jadi kami senang didapatkan kritik, catatan, masukan ya, tapi memang begitulah kemampuan dan cara kami improvement yang ada di bawah, yang kemarin Pak Panglima TNI waktu datang beberapa dan lalu, itulah ini mau kita bawa ke Madura untuk kemudian kita replikasi bagaimana cara pendekatan yang ada di masyarakat. Baik. Bagaimana dengan Jawa Timur? Apakah juga ada kesulitan? Karena ini kritikannya dari Satgas COVID-19 tidak spesifik ke dalam satu provinsi, tapi banyak provinsi yang malas melaporkan soal kepatuhan prokes dan juga pendirian posko. Memang sesulit itu ya Mas Emil untuk bisa mendirikan posko, kemudian harus meyakinkan masyarakat di bawah? Ya tentunya kita juga melihat tidak mutlak dikatakan masyarakat sama sekali nggak mengikuti lah ya. Tingkat kepatuhan kita rasakan meningkat, tapi kan memang ada bervariasi gitu ya. Dari satu daerah ke yang lain kondisi sosiokulturalnya berbeda-beda. Ada yang memang pendekatannya lebih challenging, ada yang lebih ini ya, lebih mudah. Tapi sekali lagi menurut saya semua saran dan masukan terutama dari Satgas harus kita tindaklanjuti. Sekarang kemarin kan kita diminta nih ya, ini kan orangnya nih ya, tenaga kesehatannya, tenaga Satpol PP-nya gitu loh. Kemudian tenaga BPBD, ini kemarin suruh ngejar tracing. Vaksinasi gitu ya. Jadi tentunya kita juga memang melihat skala ininya ya dalam beban workload-nya gitu. Tetapi
saya rasa kita harus kemudian masukkan ini menjadi satu input untuk kita melihat beban loadnya ini gimana. Minimal supaya walaupun tidak perfect tapi selalu ada pembenahan lah dalam hal penyampaian itu. Karena operasi justisi kenyataannya berjalan kok di lapangan gitu. Oke, terakhir ke Pak Ganjar dan nanti ke Mas Emil soal vaksinasi. Ini salah satu kunci menekan angka kasus adalah vaksinasi. Kalau kita lihat angka vaksinasi Jawa Tengah baru 19% dari total 28 juta penduduk. Kenapa bisa jauh dari target Pak Ganjar? Oke, pertanyaannya saya tunggu-tunggu. Saya seneng banget, oke ya. Kalau kita ngelihat Mbak ya, apa yang ada di kami, ini mau saya sampaikan, kalau saya melihat dari jumlah penduduk gitu ya, dan jumlah vaksin yang diberikan kepada kami, itu ternyata alokasi untuk Jawa Tengah, saya kira Jawa Timur nasibnya sama, itu kok terlalu sedikit ya Mbak ya. Mohon maaf loh, kami tidak protes, daerah yang berpenduduk sedikit sudah mendapatkan alokasi yang banyak. Kami itu sudah memohon. Bisa nggak ya kami dikasih 2.400.000 vaksin setiap minggu? Dan jawabannya tidak bisa. Maka sebenarnya vaksinasi itu semua depend on dari pusat, dari kiriman dari pusat. Sehingga kita akan bisa tahu seberapa jumlah yang bisa kita berikan. Maka kalau kita melihat dari data kami nih ya, berdasarkan data yang ada dari pusat, maka jumlah penerimaan vaksin itu yang tertinggi rasa-rasanya sekarang ada di totalnya di Jawa Timur kalau nggak salah ini 12,6 juta. Itu penerima tertinggi. Nomor 2 itu Jakarta 12,5 juta ya. Kemudian nomor 3 Jawa Barat 11,8 juta. Lah saya itu baru 9 juta. Artinya stoknya memang kurang ya Pak ya? Di bawah Jawa Timur. Apa yang mau saya ceritakan ini bukan cerita soal ngiri atau tidak, tapi kami itu sudah rindu vaksin. Nanti kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan Pak. Nanti kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan kerinduan vaksinnya Jawa Tengah ya, supaya cepat-cepat dikirim. Udah nggak usah disampaikan, aku udah nyampein sendiri kok. Oke Pak. Mas Emil, ini dari data vaksinasi Jawa Timur, tadi Pak Ganjar juga bilang bahwa paling banyak Jawa Timur. Tapi ternyata angka vaksinasinya baru mencapai 25%. Apa masalahnya? Kenapa masih banyak warga yang menolak divaksin atau memang stoknya sekali lagi kurang? Karena daerah yang vaksinasinya rendah, saya lihat Sampang, Sumeneb, kemudian Bangkalan, Mas Emil. Ya, jadi di daerah-daerah yang vaksinnya itu progresnya rendah, itu ada treatment tersendiri dan suplai vaksinnya juga kita batasi ke sana. Artinya kita percepat di daerah-daerah yang vaksinasinya juga cepat. Makanya kayak Banyuwangi, Kota Malang gitu ya, vaksinasinya cepat, suplainya kita percepat juga supaya serapannya yang bisa tervaksin cepat gitu. Jangan sampai stok itu numpuk di daerah yang vaksinasinya lambat gitu. Tapi sekali lagi kita melihat tadi bahwa tentunya kita akan melihat akselerasi ya dalam capaian vaksinasi. Kesadaran masyarakat meningkat, jumlah vaksinator dan tempat-tempat vaksinnya juga banyak sekarang, banyak pihak yang mau kerjasama menyediakan tempat vaksinasinya. Ini jalan dengan cepat. Bahkan kita baru ada rapat dengan Pak Menko Marves ini supaya industri mensyaratkan pekerjanya semua sudah divaksin gitu. Tapi sekali lagi apakah seberapa cepat? Ya itu tadi ada batasan-batasan juga dari kemampuan penyediaan vaksin ya, karena kan semua vaksin harus diproses dulu melalui dari bulk menjadi vaksin ready di Bio Farma misalnya. Jadi tapi kita akan lihat ini grafiknya meningkat kok, bukan menurun gitu. Dan stagnan juga, tapi meningkat. Baik, kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan para kepala daerah di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur untuk bisa menekan penyebaran kasus COVID-19 di sana dan juga angka kematian serta angka vaksinasinya harus mencapai target sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi. Nanti kita tagih ke Pak Ganjar dan juga Mas Emil. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Terima kasih sekali Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Jangan lengah, pandemi masih mewabah. Divaksinasi dan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci menghentikan penularan COVID-19. Ingat 3M di aktivitas keseharian Anda, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.